Bentar ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali di komunitas Fikroh, komunitas kajian online bersama Kiai Haji Muhammad Salim Imron, di mana kita akan lakukan atau kita laksanakan kajian online ini setiap hari Kamis. Untuk pagi hari ini kita mulai pukul 5 pagi, tapi untuk pekan depan insya Allah kajian akan dimulai pukul 19.30 atau 7.30 malam. Dan untuk pekan ketiga di bulan November ini pukul 5, pekan keempat itu adalah pukul 5 pagi. Dan kami perlu informasikan Yai Salim Imron ini juga sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo, dan beliau juga sebagai pengasuh Pondok Pesantren Manbaul Hikam atau kita sebut dengan Mahika di daerah Putat Tanggulangin Sidoarjo. Mohon Bapak-bapak Ibu-ibu yang bergabung di aplikasi Zoom, apabila tidak berpakaian rapi, mohon kameranya dinonaktifkan dan mic kami akan matikan sementara. Nanti kita akan buka di sesi silaturahim. Kajian Fikroh ini sudah memiliki grup Telegram. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di grup Telegram, monggo bisa install aplikasi Telegram, dan apabila sudah install aplikasi Telegram, bisa mencari dengan kata kunci Fikroh MSI. Nah, nanti akan mendapatkan grup tersebut dan tinggal bergabung atau join. Insya Allah kajian online ini juga di live streaming kan di Facebook Sahabat Masjid Indonesia dan di YouTube. Dan insya Allah kajian akan kita mulai. Kami persilakan Kiai Haji Muhammad Salim Imron untuk bisa memulainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, jamaah kajian online Fikroh MSI yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Kamis 5 November 2020 kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian online Fikroh MSI dalam keadaan sehat walafiat. Marilah lebih dahulu kita awali kajian pagi ini dengan memohon hidayah bersama-sama kehadirat Allah sambil baca umil Quran. Harapan kita apa yang kita bahas ini bisa membawa manfaat serta maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, melanjutkan bahasan kita tentang persaudaraan, tentang ukhuwah yang sudah 3 season kita bahas.
Pagi hari ini saya ingin melanjutkan bahwa di tengah-tengah kita bersaudara, baik ukhuwah basyariyah, seluruh umat manusia di dunia ini terikat oleh persaudaraan insaniyah universal karena semuanya diciptakan Allah melalui Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kemudian ketika kita hidup dalam satu wilayah negara, maka kita lebih diikat lagi oleh ukhuwah watoniyah, sebangsa dan setanah air. Lalu komunitas berseiman, seagama, seideologi, Allah menentukan ukhuwah Islamiyah. Secara umum ukhuwah diniyah. Maka ketika kita bergaul lebih sekup kecil lagi, komunitas manusia ingin berkumpul, muncullah ukhuwah jam'iyah, persaudaraan seorganisasi. Nah, 4 macam persaudaraan itu, anggota kemasyarakatannya, persaudaranya kan beragam, beraneka ragam. Kalau kita sudah ingat terikat oleh ukhuwah basyariah, seluruh manusia di dunia ini, agamanya, bangsanya, sukunya, warna kulitnya, macam-macam. Kita hidup di wilayah negara kita Indonesia saja, sebangsa tanah air Nusantara juga demikian adanya. Ya, agama yang dipeluk, sukunya, warna kulitnya, bahasanya, temperamennya, macam-macam. Di dalam Islam sendiri saja juga demikian adanya. Maka oleh karena itulah ajaran Islam mengajarkan kepada para pemeluknya untuk menghormati keanekaragaman umat manusia ini dalam rangka merawat persaudaraan. Mari kita awali. Satu ketika ada orang tanya kepada Nabi tentang hakikat agama. Madinu ya Rasulullah, apa sih Nabi, apa sih Rasul, agama itu? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah ini tercatat jawaban Nabi simpel, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu adalah budi pekerti yang baik. Karena hampir seluruh agama yang dipeluk oleh manusia di dunia ini mengajarkan budi pekerti yang baik, moralitas yang baik, tata kerama yang baik, itu pada dasarnya. Maka di sini saya dulu pernah mengatakan bisa kita terima kalau ada orang mengatakan semua agama di dunia ini baik karena mengajarkan kebaikan. Tapi kalau kemudian ada orang mengatakan semua agama benar, nanti dulu benar menurut siapa, gitu kan? Kalau menurut kita ya inna dina indallah Islam. Kebenaran mutlak hanya milik Islam karena Allah yang menurunkannya. Nah, tanpa kita merendahkan ajaran agama lain. Nah, maka agama Islam inilah yang disiarkan oleh Nabi yang hakikatnya nanti muaranya adalah dalam pernyataan Nabi ini. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya lah saya diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya ini untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Di situ ada kalimat utamim, sempurna, menyempurnakan. Berarti sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasulullah terakhir, nilai-nilai kebaikan itu sudah ada. Walaupun porsinya kalah dengan yang buruk, jahiliyah. Ini mewarisi ajaran para nabi-nabi Rasul terdahulu. Maka Nabi merangkum seluruh ajaran Nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa dijadikan satu, lalu ditambahi dengan firman Allah di Al-Quran, sempurnalah menuju al-akhlakul karimah ini, budi pekerti mulia. Maka itulah semakin kadar beragama seseorang baik, kualitasnya baik, maka tampilan budi pekertinya juga baik. Indikasinya di situ. Nilai agama seseorang kualitasnya sempurna, budi pekertinya pun, tata keramanya pun, sopan santunnya pun juga akan mendekati sempurna. Maaf, kebalikannya walaupun saya tidak generalisasi. Kalau kualitas agama seseorang drop turun, maka nilai budi pekertinya pun juga akan turun.
Atau kalau dibalik, ketika budi pekerti seseorang sudah turun buruk, rusak, nilai agamanya sudah juga drop, juga turun. Ini yang terus diingatkan oleh ajaran agama Islam, agar umat Islam ini terus mempertahankan, melestarikan nilai-nilai yang disampaikan Nabi al-akhlakul karimah itu. Jadi kalau di skema agama Islam ini mengajarkan kepada umat, kepada kita ini budi pekerti luhur. Yang kita kenal dengan sebutan al-akhlakul karimah ini. Nah, dari ajaran akhlakul karimah itu muncul perintah dan larangan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Yang antara lain nilai-nilainya itu umat Islam diperintah oleh ajaran Islam, baik dari Allah maupun dari Nabi, dari Rasulullah, untuk berbuat kebaikan. Dilarang melakukan keburukan. Diperintah oleh ajaran Islam untuk membina persaudaraan, mempererat persaudaraan. Dilarang oleh ajaran Islam umat Islam ini bermusuhan. Ya, mengembangkan permusuhan. Kalau sudah bersaudara, diajarkan untuk saling menghormati perbedaan yang ada. Sekarang lazim kita kenal dengan toleransi. Maka umat Islam pun dilarang untuk memaksakan kehendak ekstrim. Yang kemudian kalau sudah persaudaraan erat, saling menghormati, muncul solidaritas, gotong royong, saling tolong menolong. Dilarang oleh ajaran agama umat Islam ini memaksakan kehendak akan memunculkan tindak kekerasan. Baik yang sekarang disebut dengan apa ini? Radikalisme, terorisme, ancaman, ujar kebencian, itu kan dalam tindak kekerasan. Diperintah oleh ajaran agama untuk menggalang, membina, merawat kerukunan ketika sudah di tengah-tengah persaudaraan. Dilarang oleh ajaran agama untuk bertikai. Bertikai fisik, bertikai moral, ancam-mengancam sampai tingkat peperangan. Betul-betul dilarang. Nah, 4-5 hal inilah perintah dan larangan ajaran agama ketika bersaudara, ketika kita berinteraksi sosial, bergaul di tengah-tengah kehidupan. Maka yang perlu kita garis bawahi, kita kembangkan adalah perintah yang nomor 3 itu. Larangan yang nomor 3 itu. Yakni saling menghormati di tengah-tengah perbedaan keanekaragaman bersaudara ini. Itu. Nah, ini toleransi dan pemaksaan kehendak ini yang akan kita bahas. Bapak Ibu jamaah fikrah kajian online MSI yang saya hormati. Mari kita endapkan dalam bawah sadar kita, dan untuk selalu kita ingat ke depan, Islam benar-benar menghormati keberagaman manusia. Karena itu dibutuhkan toleransi, dibutuhkan saling menghormati yang dalam bahasa Arab disebut at-tasammuh, masaha, tasammuh itu ya. Ini bisa kita lihat beberapa dalilnya. Di surat Al-Hujurat ayat 13 misalnya. Allah mengingatkan bahwa Allah ciptakan manusia ini beraneka ragam. Karena itulah dipanggil di ayat ini ya ayyuhan nasu, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai umat manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian ini dari zakarin jenis laki-laki wa untha dan jenis perempuan. Ada yang menafsirkan zakarin itu asal muasalnya Nabi Adam, unsa itu ibu Hawa. Lalu berkembang biaklah anak cucunya menyebar ke seluruh dunia, termasuk sampai kepada generasi kita ini. Ada jenis laki, ada jenis perempuan. Ini fakta. Dan kita termasuk jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dan Allah jadikan, kata Allah, aku jadikan kalian ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ya. Syu'uban bangsa, bangsa di dunia ini banyak sekali. Saya baca catatan yang bergabung di PBB, di UNO, itu hampir 250 lebih, belum yang lain. Qabail lebih banyak lagi, suku-suku di Indonesia saja sukunya banyak sekali.
Nah, ini satu kenyataan bahwa Allah menciptakan umat manusia ini bermacam-macam bangsanya, bermacam-macam sukunya, jenisnya. Tujuan utamanya lita'arofu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling membina persaudaraan. Bahasa Al-Qur'annya mempererat silaturahim. Itu lita'aruf ini. Tetapi kriteria yang ditentukan oleh Allah satu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Tidak pandang bulu dari jenis laki-laki atau perempuan, bangsa apa, suku apa. Allah hanya menetapkan silakan beraneka ragam. Tapi yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah yang paling taat, paling patuh, paling takwa kepadaku, kata Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Surat Al-Hujurat ayat 13 ini menyatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia beraneka ragam. Yang kedua di surat Ar-Rum ayat 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah penciptaan langit dan bumi. Nah, lalu tekanannya waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan perbedaan bahasa dan warna kulit kamu sekalian. Alsin itu dari mufrad lesanun, lidah, mulut. Dari mulut dan lidah ini keluar suara yang kemudian yang dimengerti kemudian bahasa. Allah ciptakan bahasa yang dipakai oleh umat manusia itu beraneka ragam. Di Indonesia saja bahasa daerahnya banyak. Walaupun disatukan menjadi bahasa Indonesia. Wa alwanikum, warna kulit juga demikian. Ini yang kadang-kadang dipakai istilah Jawa, sing ngecat Lombok, sing ngecat warna kulit manusia. Ada kuning, ada merah, ada hitam, ada coklat, dan ada sawo matang, ada macam-macam. Inna fi dzalika laayatil lil alamin. Sungguh yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui, yang memahami. Nah, dari kajian-kajian inilah kita diberi pengertian oleh Allah. Laayatin lil alimin. Agar supaya memahami bahwa Allah menciptakan manusia itu beraneka ragam. Ini yang harus kita ingat. Nah, pada zaman Nabi memang ada ego dari sebuah suku. Terutama ini, mohon maaf, Nabi Muhammad melihat ada tanda-tanda suku Quraisy, suku bangsa Arab, suku Quraisy, bangsa Arab, suku Quraisy, ini mulai ada overconfident. Merasa dirinya linuih, kelebihan. Mungkin ini karena Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab Quraisy, Al-Quran berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab, berita dari Nabi nanti di akhirat pakai bahasa Arab. Maka kearab-araban ini memunculkan sifat egois. Tanda-tanda ini mungkin ditangkap oleh Rasulullah. Maka ketika beliau menunaikan ibadah haji wada itu, ketika wukuf di Arafah, beliau sampaikan khutbah wada. Salah satu cuplian kalimatnya ini. Ya ayyuhan nas, kata Nabi, wahai umat manusia. Tidak pakai ya ayyuhal hujjat, ya ayyuhalladzina amanu, ya ummati, tidak gitu. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Ala inna rabbakum wahid, ingatlah sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, Allah. Wa inna abakum wahid, dan sungguh bapak kalian itu juga satu, Adam. Kullukum banu Adam wa Adam min turab. Semua kalian ini keturunan Adam, dan Adam itu berasal dari tanah. Ala la fadla li arabin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala alal arabi. Nah, ini kalimatnya. Tidak ada kelebihan bagi bangsa Arab di atas bangsa asing. Dan sebaliknya tidak ada kelebihan bangsa asing di atas bangsa Arab. Kalau orang Arab merasa nilai lebih itu di atas bangsa asing, oleh Nabi dinetralisir.
Dulu zaman Perang Dunia Kedua, Hitler menyatakan bahwa bangsa Aryo ya itu, merasa suku bangsa yang paling unggul di dunia. Ternyata setelah Perang Dunia Kedua, semua alam demokrasi menyatakan tidak ada suku, tidak ada bangsa, semua sama rata. Kemudian Nabi menyebut warna kulit, wala li ahmar ala aswada, wala aswada ala ahmar. Tidak ada kelebihan bagi warna kulit merah, kulit berwarna kuning, hijau, lorek, hitam di atas yang hitam. Dan juga tidak ada kelebihan dari warna kulit hitam di atas kulit berwarna. Yang membedakan itu takwanya kata Nabi. Taatnya kepada Allah. Taatnya kepada ajaran agama. Nah ini semuanya menunjukkan bahwa Nabi melihat kenyataan bahwa di tengah-tengah umat beliau ini ada aneka ragam, ada suku, ada bangsa, ada warna kulit. Ini yang kita tangkap dari pesan Nabi itu. Cuma semuanya ini warna-warni ini harus saling mengerti, harus saling menghormati. Kriteria mulianya hanya ditentukan kepada ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal beragama sekarang, benar Allah menurunkan ajaran Islam melalui Nabi Adam pertama kali, getok tular secara tongkat estafet katanya, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Maka menurut Allah, agama yang benar, agama yang sah, diterima, diakui adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi di balik itu di surat Ali Imran ayat 85 Allah memberi isyarat, wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam. Loh, kalimat ini kan menunjukkan bahwa Allah mengakui ada agama selain Islam yang dipercaya oleh manusia. Ghairal Islam. Walaupun Allah menurunkan hanya satu agama, Islam. Tapi kenyataannya sejak anak cucunya Nabi Adam berkembang, digoda, disesatkan oleh iblis dan setan, muncullah agama-agama selain Islam. Maka Allah memberi maklumat, siapa yang memeluk agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Di akhirat nanti akan menyesal, merugi. Ini. Nah, kemudian Allah memberikan pembedaan ini. Di surat Al-Bayyinah ayat 1 ini coba lihat. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mumfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin akan meninggalkan agamanya sehingga datang kepada mereka bukti yang nyata. Tafsirnya Al-Bayyinah itu ya Islam ini, ya Al-Quran itu. Nah kalau lihat kalimat ayat pertama surat Al-Bayyinah ini, jamaah sekalian, Allah memberikan pengakuan bahwa selain orang Islam itu ada orang kafir. Alladzina kafaru. Lam yakunil ladzina kafaru. Banyak kalimat kafir ini di ayat-ayat Al-Quran. Nah, yang dimaksud kafir itu orang yang tidak mengakui keberadaan Allah sebagai Tuhannya. Orang yang tidak memeluk agama Islam oleh Allah di Al-Quran disebut orang kafir, kufur. Kufrun tidak percaya, kufrun menentang. Nah, menurut firman Allah ini orang kafir itu terdiri dari dua kelompok. Min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahli kitab dan orang musyrik. Karenanya dari ayat ini kita bisa tahu bahwa kafir menurut agama Islam itu bisa dibedakan ahli kitab dan musyrik. Yang termasuk ahli kitab agama samawi, Yahudi dan Nasrani. Karena menurut asal muasalnya riwayat menyatakan agama Yahudi itu adalah pengembangan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dalam kitab Taurat. Yang akhirnya ditambah dikurang oleh umat manusia zamannya, akhirnya menjelma jadi agama Yahudi. Demikian juga Nasrani adalah pengembangan dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa di kitab Injil.
Ditambah, dikurang, akhirnya berubah jadi agama Nasrani. Nah ini termasuk ahli kitab. Ada titik-titik persamaan antara Yahudi, Nasrani, dan Islam. Karena firman Allah lah yang dijadikan dasar hukum. Taurat, Injil, dan Al-Quran. Dalam ahli kitab yang tiga ini, Islam, Yahudi, Nasrani, dan Islam kenal. Bapak manusia itu sama Adam, ibu manusia sama Hawa. Sejarah-sejarah di beberapa momen dalam kenabian itu ada titik persamaan. Berbeda dengan kafir yang musyrik, yang termasuk minal musyrikin. Maaf, dalam dunia perbandingan, ilmu perbandingan agama, yang masuk musyrik ini adalah agama ardi. Animisme, dinamisme, aliran kepercayaan, Hindu, Buddha, Konghucu, Majusi, Zarathustra, apalagi Shinto, dan macam-macam. Ini kelompok musyrikin. Yang di ayat 1 surat Al-Bayyinah dinyatakan mereka tidak akan meninggalkan kepercayaan agamanya sehingga nanti akan ketika datang bukti yang nyata. Ya mungkin bukti yang nyata ini datanya Quran Islam ini. Ada yang tafsir lagi bukti yang nyata setelah nanti meninggal dunia di alam barzakh, alam kubur, di akhirat nyata betul bahwa Islamlah yang benar, agama yang lain tidak benar. Nah ini dari ini kemudian Allah juga menurunkan surat Al-Kafirun. Ini yang terkenal kan? Sampai kemudian orang-orang kafir dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum ma'abiduna ma'abud wa la ana 'abidum ma'abattum wa la antum ma'abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Nah ini satu kenyataan kan bahwa Allah mengakui ada orang kafir yang tidak memeluk agama Islam. Ini satu kenyataan yang tidak terbantah dan di sekeliling kita banyak. Maka Nabi diingatkan oleh Allah agar tidak join tentang ritual ibadah dengan orang kafir. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak penyembah apa yang aku sembah. Aku tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah dan kalian pun tidak perlu menjadi penyembah apa yang aku sembah. Penutup ayatnya, suratnya, lakum dinukum waliyadin. Silakan untuk kalian agama kalian, tata cara, ritual, ibadah kalian monggo. Sedangkan waliyadin kami punya tata cara, ritual, ibadah sendiri. Garis demarkasi sudah jelas, tidak boleh campur aduk antara ajaran Islam dengan ajaran agama lain. Nah, beberapa ayat-ayat Al-Quran yang saya bacakan ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Allah menciptakan umat manusia ini berbeda-beda dan bermacam-macam. Jenisnya ada laki dan wanita. Bahkan ada khunsa ya. Khunsa itu bukan wadam, tapi memang laki perempuan. Bangsanya banyak, ada Arab, Eropa, Afrika, Asia, kita di Indonesia. Suku-sukunya banyak, ada suku Quraisy di Indonesia, ada Jawa, Madura, Batak, Dayak, dan lain. Bahasanya macam-macam, ada bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Eropa. Nah di Indonesia, bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura. Warna kulitnya putih, kuning, hitam, coklat, dan seterusnya. Agama yang dipeluk oleh manusia di dunia ada Islam, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Shinto, Majusi, dan macam-macam. Inilah kenyataan yang harus kita terima sebagai kehendak dari Allah. Maka karenanya materi yang saya sampaikan ini menyadarkan kepada kita bahwa Islam menghormati keanekaragaman umat manusia sebagai kehendak Allah. Jamaah sekalian yang saya hormati, oleh karena itu kalau ada pihak-pihak yang menginginkan umat manusia di dunia ini satu saja, tidak mungkin. Saya katakan mustahil. Sejak zaman Nabi ada keinginan seperti itu, sampai sekarang ada. Kelompok-kelompok yang menginginkan di dunia ini satu saja. Satu bangsa, satu suku, satu agama, satu kepemimpinan. Mari kita lihat firman Allah.
Di surat Hud ayat 118 119 Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah." Jika Tuhanmu Allah menghendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu saja. Kalau kalimatnya kalimat mutakallim, kalau Allah yang berbicara, nek tak karepno tak karepno umat manusia siji ae aku iso, kata Allah. Saya bisa. Tapi nyatanya tadi itu di muka disebut banyak ayat bahwa Allah tidak menghendaki kalau umat manusia itu dijadikan menjadi ummatan wahidatan. Bangsanya satu, sukunya satu, agamanya satu, alirannya satu, kepemimpinan satu, pemerintahnya satu. Tidak mungkin. Allah tidak menghendaki itu. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbu. Akan tetapi manusia selalu berselisih pendapat saja. Kecuali yang diberi rahmat oleh Allah. Selalu menghormati perbedaan. Ini satu ayat. Ada lagi di ayat yang lain. Likullin ja'anna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap kelompok golongan di antara kalian kami jadikan syir'atan wa minhaja. Kalau saya terjemahkan bahasa sekarang, syir'atan itu visi, wa minhajan misi. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Lah laki-laki kalimatnya sama. Kalau seandainya Allah menghendaki, tentu kamu sekalian akan dijadikan ummatan wahidatan, umat yang satu. Sampai saya beri warna merah itu, ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum, akan tetapi beraneka ragamnya umat manusia ini untuk menguji kamu sekalian dengan apa yang aku berikan, kata Allah. Maka aneka ragam manusia itu diperintah fastabikul khairat. Dilepas di dunia, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan. Bersaing yang sehat. Berbuat yang banyak. Fastabikul khairat, ini kan berlomba-lomba. Visi dan misinya. Tetapi nanti akan ketemu pada satu titik, ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah muaranya. Kamu sekalian kembali. Fayunabbiukum bima kuntum fi takhtanifun, maka Allah akan memberikan kabar, semuanya dibuka, diberitahukan apa saja yang kamu perselisihkan di dunia ini. Coba lihat terjemahnya surat Al-Maidah ayat 48 ini. Untuk tiap-tiap umat manusia di antara kamu sekalian, kami berikan aturan dan jalan yang terang, visi dan misi. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya umat yang satu umat saja. Tapi nyatanya Allah tidak menghendaki itu. Akan tetapi Allah tidak menguji kamu sekalian terhadap pemberiannya. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Karena hanya kepada Allah lah nanti kembali kamu sekalian. Dan diberitahukan, ini perbuatanmu. Ini yang kamu selesaikan. Ini yang kalian perdebatkan ketika di dunia. Jamaah sekalian yang saya hormati, Nabi Muhammad dulu itu secara naluri ya, sebagai seorang nabi, ingin umatnya manusia yang sezaman itu jadi mukmin semuanya. Misalnya 13 tahun beliau menyiarkan Islam di Mekah. Keinginan Nabi kuat sekali, seluruh penduduk Mekah dan sekitarnya iman semuanya, nurut karo Kanjeng Nabi. Begitu pindah ke Madinah, 10 tahun di Madinah, Nabi juga ingin, wajar sebagai seorang Nabi, ingin semua manusia beriman, nurut Kanjeng Nabi. Ternyata Allah menurunkan ayat ini. Berapa itu? Surat Yunus ayat 99. Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi. Muhammad, Nabiku, kalau seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu orang itu akan beriman di bumi ini nih, lahum jami'an semuanya. Afa anta tukrihuna hatta takunu mu'minin? Apakah kamu ini mau memaksakan kehendak kepada manusia sehingga mereka iman semuanya? Loh, ini teguran kan kepada Nabi. Apa kowe iku kepingin memaksa menungso zamanmu iku dadi mukmin kabeh ngono ta? Wa makan lali nafsin antamut.
antu'mina illa biidznillah. Tidaklah ada seseorang beriman kepadamu kecuali atas izin Allah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la yaqilun, maka Allah jadikan kotoran ya kepada orang-orang yang tidak punya akal. Coba lihat terjemahnya. Seolah-olah Nabi diingatkan, wahai Rasulku Muhammad, Nabiku Muhammad, jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu tidak memaksa agar mereka menjadi orang yang beriman? Mohon maaf hadirin, saya beberapa kali memakai istilah ring satu sejak zaman dahulu. Ring satu itu kan istilah orang yang paling dekat dengan titik sentral. Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kekasihnya Allah. Tidak bisa mengislamkan, mengimankan ayahnya. Nah ini, apakah kamu akan memaksakan ayahmu Ibrahim untuk beriman kepada aku? Tidak bisa. Nabi Nuh punya Kan'an anaknya, tidak bisa dipaksa untuk beriman. Nyatanya kafir. Nabi Lut punya istri, tidak bisa memaksakan kepada istrinya untuk beriman. Nyatanya kafir. Asia mar'atun sholihah, ranking pertama di seluruh dunia, kata Nabi Muhammad, punya suami Fir'aun. Tidak bisa memaksakan untuk beriman kepada suaminya. Nah sekarang Nabi Muhammad ditegur oleh Allah ini. Jangankan seluruh komunitas Mekah, Madinah, atau seluruh umat manusia zaman Nabi Muhammad ini. Paman-paman Nabi ini loh, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Tidak bisa diimankan, diislamkan oleh Nabi. Apalagi memaksa. Karenanya lah ini harus disadari oleh semua pihak yang mengaku beriman. Karena tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Kalau Allah menghendaki seseorang diberi hidayah, mukmin. Kalau Allah menghendaki orang itu sesat, kafir. Hak prerogatif iman, hidayah, Islam itu ada di tangan Allah, kehendak Allah. Karena itu umat Islam tidak boleh memaksakan kehendak. Ekstrim. Al-Baqarah 256 ada lagi ayat. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam menganut agama, terutama agama Islam. Kalau tidak salah jamaah masih ingat turunnya ayat ini karena ada orang tua yang memaksakan tidak memeluk agama yang dianut oleh orang tuanya. Semula bapak ibunya ini non-muslim, kafir. Satu ketika hidayah diberikan Allah kepada orang tua ini masuk Islam. Sama Nabi. Nah anak-anaknya sayangnya umpama sekarang disekolahkan di lembaga pendidikan non-muslim. Dia sudah barang tentu oleh guru-gurunya di lembaga pendidikan dididik menurut agama yang dianut oleh gurunya. Akhirnya menjadi pemeluk agama seperti yang diajarkan di sekolahan. Maka ketika orang tuanya mengetahui anaknya sudah tidak beragama Islam seperti agama ayahnya, marah dia. Anaknya dipaksa untuk masuk Islam, tidak mau. Matur kepada Nabi, persoalan ini turunlah la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama Islam. Qad tabayyana rusdu minal ghayy, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar, jalan yang sesat, yang baik, yang buruk sudah jelas. Wa may yakfur bittaghuti wa may yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Maka barang siapa yang ingkar terhadap tauhid, terhadap berhala, terhadap Tuhan yang dianggap selain Allah, dan iman kepada Allah, maka dialah yang sungguh-sungguh berpegang teguh kepada tali yang kokoh, yang kuat. Tidak akan putus lam fisomalaha. Ini artinya agama Islam yang bertumpu kepada akidah tauhid la ilaha illallah itu digambarkan tali yang kuat, pegang erat-erat. Tapi pahami orang yang di sekitar kita tidak selamanya berpegang kepada tali yang kita pegang. Tidak boleh kita memaksakan, pegang tali ini saja. Tali-talimu itu rantas, jangan dia pegang. Tidak boleh dipaksa. Islam itu benar menurut kita.
Tetapi pemeluk agama lain tidak boleh kita paksa untuk menuruti keinginan kita. Inilah ajaran Islam yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad yang secara estafet disampaikan kepada kita. Maka Nabi diingatkan, kulil haq mir rabbikum. Kebenaran itu datang dari Allah, dari Tuhanmu. Faman syaa falyu'min, maka barang siapa yang menghendaki beriman, silakan iman. Falyu'min. Wa man syaa falyakfur, tapi barang siapa yang menghendaki dia kufur, ya biarlah dia kafir. Tuh, ini kan lapang dadanya ajaran Islam itu sampai di sini. Ini yang perlu terus difahami, digetok tularkan, dilestarikan, dan diwariskan nilai-nilai ini kepada anak cucu kita. Biar nanti tidak fanatisme buta. Tidak suka ujar kebencian kepada orang yang berbeda pendapat. Islam menghormati perbedaan seperti ini sampai kepada agama. Maka kesimpulan pertama yang ingin saya sampaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki, sekali lagi saya garis bawahi, tidak menghendaki, satu, umat manusia itu satu macam warna dalam hal apapun. Ini kenyataan. Allah tidak menghendaki umat manusia itu satu macam warna dalam hal apapun. Keanekaragaman umat manusia itu adalah kehendak Allah. Yang kedua, Allah tidak menghendaki adanya paksaan dalam memeluk agama Islam. Dan dalam hal apapun. Termasuk dalam berumah tangga. Suami tidak boleh memaksakan kehendak kepada istrinya. Begitu sebaliknya. Orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak-anaknya. Termasuk sebaliknya. Apalagi keluar. Tetangga, masyarakat, bangsa. Itulah yang diajarkan agama Islam kepada para pemeluknya, kepada kita. Maka sebaliknya, ya, Allah menghendaki keanekaragaman manusia yang sudah melupakan kenyataan yang tidak bisa dibantah agar dipelihara dengan harmonis. Sambil yang kedua berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Baik dari jenis laki perempuan yang harmonislah, yang rukunlah, yang serasilah, seimbang. Berlomba-lombalah antar suku, antar bangsa, antar agama, antar kelompok, antar aliran, antar warna kulit. Monggo yang harmonis. Ibaratnya Allah menciptakan bunga itu tidak bunga melati yang putih saja. Coba lihat di kebun, beraneka ragam warna-warni bunga. Kalau kemudian warna-warni bunga itu kemudian diambil oleh ibu rumah tangga, dimasukkan dalam satu vas, ya, satu vas bunga, diikat, indah sekali. Pelangi katanya, warna-warni. Karena dalam satu bingkai vas bunga. Kira-kira umat manusia seperti itu alangkah indahnya. Indonesia negara kita, NKRI. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika inilah contohnya. Kalau semua suku di Indonesia, bangsa di Indonesia, agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia, aliran, golongan, partai, ormas, apa saja, satu bingkai NKRI, indah sekali. Dan kekuatan akan ada di sana. Ini yang diajarkan Islam kepada kita. Sayang, 1000 kali sayang, tidak semua umat manusia memahami akan hal ini. Tidak semua umat Islam memahami ajaran yang mendasar ini. Ya saya sampaikan ini mudah-mudahan ditangkap dengan hati yang lapang, pikiran yang jernih, tanpa ada interpretasi yang macam-macam. Saya bersumberkan firman Allah seperti tadi itu. Nanti hadis Nabi akan kita lihat. Karena lala diperintah oleh Allah, walikulli wijjatun huwa muwalliya fastabiqul khairat. Bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya, ada arah tujuannya, ada visi dan misinya sendiri-sendiri. Yang tentu itu arah yang akan dituju oleh suku, oleh bangsa, oleh kelompok, oleh aliran. Maka Allah perintah digurak. Fastabiqul khairat, didorong berlomba-lombalah kamu sekalian dalam berbuat kebaikan. Kebaikan ini yang ditebarkan,
Maka rahmatan lil alamin muncul. Allah turunkan Islam ini membawa rahmat, cinta, kasih sayang, damai-damai kepada seluruh penghuni alam. Kalau umat Islam yang warna-warni tadi itu bergerak dalam langkah yang sama, fastabiqul khairat. Jamaah sekalian yang saya hormati, maka kalau saya skema, agama Islam memang menghormati betul perbedaan umat manusia yang ada sebagai satu kenyataan yang tidak boleh diingkari. Karena itu dibutuhkan toleransi, dibutuhkan untuk saling menghormati perbedaan itu, keberagaman itu. Dan itulah nanti yang mengantarkan umat manusia bersaudara itu, persaudaraan yang sudah kita bahas, menuju kerukunan dan kedamaian. Rukun dan damai akan membawa pola hidup tenang, tentram, khusyuk. Semua aktivitas akan berjalan dengan lancar dan damai. Jamaah sekalian yang saya hormati, oleh karena itu, poin terakhir yang ingin saya sampaikan, toleransi membutuhkan pemahaman. Ini, kalau memang kita ingin mengembangkan jiwa toleransi, saling menghormati perbedaan, ada kebutuhan yang harus difahami. Yang pertama, perbedaan keyakinan yang beragam di antara manusia, mari sekali lagi saya ulang-ulang, adalah sebuah kenyataan yang tak terbantah. Yang harus kita terima apa adanya. Di rumah tangga kita ada perbedaan. Di lingkungan keluarga, family kita ada kenyataan beragam. Di lingkungan sekitar kita, tetangga, kanan kiri, RT, RW, keberagaman ini itu satu kenyataan. Apalagi lebih luas. Ke bangsa, ke dunia, organisasi, dan yang lain. Ini yang harus kita terima sebagai satu kenyataan. Harus difahami. Kalau orang tidak bisa memahami ini, dia tidak akan bisa menghormati orang lain. Akhirnya akan dibalas, tidak akan dihormati orang lain. Kita diajarkan untuk wata'awanu, saling menolong, saling mendukung, saling-saling yang sudah kita bicarakan kemarin-kemarin itu. Maka terimalah kenyataan bahwa manusia itu beraneka ragam. Yang kedua, kalau ingin kita kembangkan toleransi harus dibutuhkan pemahaman, tidak selalu mengukur kepercayaan orang lain itu dengan keyakinan sendiri. Saya ibaratkan kita pakai kacamata. Kacamata kir-kiran di dokter misalnya. Ya, seperti hasil mata. Dikir, kita min, orang lain punya plus. Kita pakai kacamata baja, tapi orang lain kacamata hitam. Nah, jangan mengukur perbedaan pendapat, perbedaan apa saja dengan orang lain dengan kacamata kita sendiri. Tidak akan ketemu. Ini yang diingatkan oleh ajaran ini, bahwa tidak selalu mengukur kepercayaan orang lain dengan keyakinan sendiri dalam hal beragama, dalam hal berorganisasi, dalam hal bermasyarakat, bertetangga, sampai berkeluarga. Karena kita punya pedoman sini, visi minhajan syir atau wa minhajan tadi itu ayatnya. Karena Allah sudah ciptakan, ini punya keinginan sendiri-sendiri. Mari difahami, kita punya kacamata sendiri, orang lain punya kacamata. Jangan selalu mengukur kepercayaan orang lain dengan keyakinan sendiri. Yang ketiga, apa itu? Tidak mudah menyinggung dan tersinggung dalam pergaulan hidup. Ini manusia punya perasaan, hadirin, punya harga diri, punya prestis. Ya mohon maaf, serendah-rendah martabat orang punya harga diri. Nek dinya itu yang sakit itu di sini, yang sakit di sini. Karena itu Islam melarang betul jangan suka menghina, jangan saling merendahkan. Itu sudah kita bahas waktu persaudaraan. Penghambat silaturahim, memecahkan persaudaraan antara lain itu dulu lumzun, ngungkit-ngungkit kesalahan. Sukhriya, saling menghina. Ya, riba, saling menggunjing. Kemudian suudzon, buruk sangka. Itu sudah kita bahas
di surat Al-Hujurat. Maka sebagai anggota keluarga besar yang beraneka ragam, jangan suka menyinggung orang lain. Sebaliknya kalau orang lain bicara begini, jangan mudah tersinggung. Jangan suudzon. Nah, karena itulah di Indonesia sekarang sudah ada undang-undang ITE yang mengatur rambu-rambu dalam hal bergaul bermasyarakat. Sebab kalau kita menonjolkan ego kita, kebebasan, hak asasi manusia, tidak ada hidup di dunia ini bebas-bebas tanpa batas itu. Mesti ada batasnya. Kebebasan kita dibatasi oleh kebebasan orang lain. Mari kita sepakat dalam perbedaan. Tidak mudah menyinggung dan tidak mudah tersinggung dalam pergaulan. Yang keempat, kalau kita memang ingin menggalang toleransi, mampu menata hati dan pikiran kita untuk tidak mudah kemasukan akhlak yang tercela. Seperti hasud, iri hati, benci, caci maki orang lain, dan yang lain. Ego kita, aku kita, over kadang-kadang. Karena merasa linuih, punya fisik yang ganteng, yang cantik, punya kepintaran otak jenius, punya kelebihan uang dan harta banyak, kelebihan kedudukan pangkat dan jabatan, termasuk keturunan darah biru, darah ungu, darah merah. Nah, jamaah fikroh ini keturunan darah apa? Kelebihan-kelebihan itu jangan sampai menimbulkan kita overconfident, percaya diri berlebihan, akhirnya suka menyinggung orang lain. Hasud, iri hati, ujar kebencian, fitnah, menyebarkan berita hoax. Ini namanya sudah tidak ada jiwa toleransi. Kemudian yang kelima, kalau kita ingin mengembangkan jiwa toleransi kita, menghormati perbedaan yang ada, salah satu keharusan dalam pergaulan hidup di tengah-tengah keberagaman. Kalau tadi, yang pertama tadi kan perbedaan itu sebagai satu kenyataan, harus kita terima. Sekarang, menghormati perbedaan yang ada adalah salah satu keharusan dalam pergaulan hidup. Kalau kita ingin hidup dihormati orang, harus kita hormati orang lain. Waktu saya mengikuti pengkaderan organisasi dulu, oleh instruktur, saya diingatkan sebuah pelajaran dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kalau ingin hidup di tengah masyarakat, dihormati oleh orang lain, mau keluar rumah, begitu kita pegang handle pintu rumah depan kita, di pikiran kita siap-siaplah untuk menemui orang yang ada di luar rumah berbeda dengan kita. Jangan berharap keluar rumah orang harus sama dengan kita. Itu selalu saya ingat dan saya praktekkan. Barangkali ini baik, monggo. Keluar rumah, saya harus siap berbeda pendapat. Keluar rumah, saya tidak akan memaksakan kehendak kepada orang yang berbeda pendapat dengan saya. Kalau jiwa ini tertata, kita bisa menghormati orang, kita pun akan dihormati orang. Itu yang diajarkan Islam kita. Dari 5 hal ini, jamaah sekalian, kita digiring ke arah kerukunan dan kedamaian dalam hidup. Maka nilai-nilai ajaran agama ini seharusnya tetap kita kembangkan. Saya tarik ulang kembali apa yang saya sampaikan pada Kamis yang lalu, skema ini, bahwa Allah telah berwasiat, berpesan sungguh-sungguh kepada orang Islam ahli Quran, 9 hal dalam berinteraksi sosial dengan sesama manusia. Yang pertama, coba lihat, jauhi kebanyakan prasangka. Ojo cepet-cepet suudzon. Yang harus kita kembangkan adalah husnudzon, baik sangka. Maka kita akan punya jiwa toleransi. Yang kedua, jangan cari-cari kesalahan orang.
Justru Nabi mengajarkan kepada kita tutupi kesalahan saudara. Hindari untuk buka kesalahan orang. Sampai ada ultimatum dari Nabi, siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya. Maka sebaliknya siapa yang buka aib kesalahan saudaranya, maka satu ketika aibnya sendiri akan dibuka oleh Allah. Jiwa toleransi nanti akan muncul. Yang ketiga, jangan suka mengolok-olok. Jangan suka ngenyek. Jangan suka menghina. Karena orang bagaimanapun rendahnya martabat di hadapan orang lain, masih punya perasaan, harga diri. Prestise, itu yang harus kita jaga. Muncul toleransi. Yang berikutnya, jangan suka apa ini ya? Bentar. Ini, jangan suka menggunjing, membicarakan aib lagi. Kalau tadi itu mencari-cari kesalahan. Tajassus, ini menggunjing, ngerasani. Ini manusia kelebihan pasti ada kekurangan. Ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nabi pesan, lihat orang lain, lihat kelebihannya. Jangan suka lihat kekurangannya. La yafraq mu'minun mu'minatan ingkariya minna khuluqan radhiya akha. Orang mukmin membenci saudara mukminnya karena ada kekurangannya. Kata Nabi, lihat kelebihannya masih banyak. Maka kita akan menghindarkan dari gunjingan, toleransi kita akan muncul. Yang kelima, jangan suka mencela, mirip dengan yang mengolok-olok. Kalau mencela ini sudah fokus, cacat aib saudara kita buka, kita caci maki. Nah, saya pakai istilah jangan suka jadi anggota departemen pernyacatan, departemen perpaiduan. Ini dilarang betul. Yang keenam, jangan memberi gelar buruk. Kita hormati nama seseorang karena itu pemberian orang tuanya. Jangan dipelesetkan. Saya kemarin pakai gambaran sudah baik-baik orang tua memberi nama Muhammad, Ahmad, iktibar, tabarukan kepada Nabi Muhammad. Dalam pergaulan anak-anak muda akhirnya dipelesetkan jadi mat piang, mat kete, mat pengkor, mat sembahyang. Itu dilarang oleh Allah. Nah, kalaupun terjadi perbedaan lalu timbul konflik, salah paham, beda pendapat, malah yang ketujuh kita diperintah untuk mendamaikan, untuk islah. Bukan kemudian kipas-kipas, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mendamaikan seseorang. Ini termasuk sedekah. Dalam sebuah hadis Nabi, sedekah itu tidak hanya dengan uang. Mengajak baik, sedekah. Menyelega bungkar, sedekah. Mendamaikan dua saudara yang sedang berselisih, itu termasuk sedekah. Sedekah untuk diri kita, sedekah untuk saudara kita yang sedang bertikai. Kemudian yang ke-8, kalau ada berita buruk, berita yang belum karuan juntrungi, asal usulnya tabayun, fatabayanu, verifikasi, klarifikasi, check and recheck. Tanya kepada ahlinya, biar tidak tersesat. Nah, yang ke-9, bersikap adil. Nah, memang berat. Adil itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang benar, ya harus kita benarkan. Yang salah harus tetap kita salahkan. Walaupun benar salah itu yang berhadapan dengan kita saudara sendiri. Walau kanu uli kurba, kata Allah. Walaupun yang salah itu sanak famili, kaum kerabat dekat kalian. Nah, begitulah jamaah sekalian yang saya hormati. Saya tutup dengan satu ungkapan, manusia ini secara fisik tubuh diciptakan hampir sama. Rambut kepala boleh sama bundarnya. Rambut boleh sama hitamnya. Otak boleh sama putihnya. Tapi buah pikiran kepala belum tentu sama. Mari ungkapan saya terakhir ini diingat. Manusia boleh kepala sama bundarnya. Rambut boleh sama hitamnya. Otak boleh sama putihnya. Tapi buah pikiran kepala yang keluar dari otak, dari kepala, dari rambut, tidak semuanya sama. Artinya apa? Siap-siaplah berbeda pendapat ketika kita bergaul dengan siapapun.
Dan kalau sudah berbeda pendapat, mari kita saling menghormati. Lana a'maluna walakum a'malukum. Lakum dinukum waliyadin. Al-Quran firman Allah, pedoman pokok kita sudah memberikan arahan kepada kita. Mudah-mudahan dengan pengembangan toleransi, saling menghormati dalam keanekaragaman ini, Islam yang kita tampilkan benar-benar menunjukkan Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagaimana firman Allah kepada Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Penuh cinta, kasih, dan sayang. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih atas perhatiannya serta mohon maaf ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Yai, ini apa namanya? Bentar, Yai. Ya. Apa namanya? Insya Allah tidak ada pertanyaan dan tidak ada titik doa, Yai. Tapi gitu. karena ini sudah menginjak di pekan 30, Yai, kajian yang ke-30, Yai. Jadi saya perlu ada kata-kata informasi bagi yang baru bergabung, Yai. Jadi monggo Yai bisa diutarakan bahwa kajian ini kan dilakukan ketika COVID kemarin kan gitu kan, dan ini saat ini monggo Yai bisa diutarakan bahwa kajian ini bagaimana gitu Yai. Okay. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari jamaah komunitas Fikroh kajian online MSI dimanapun berada bisa ditangkap, bisa didengar, diterima. Yang saya hormati, syukur alhamdulillah. Ini satu barokah yang datang dari Allah lewat kasus COVID-19, virus corona ini, yang mulai bulan Maret, April, Mei muncak-muncaknya tinggi, kita kemudian menyelamatkan diri dengan menjaga jarak, protokol kesehatan kita taati. Satu diantaranya waktu itu ada himbauan stay at home. Hendaknya tetap di rumah untuk demi keselamatan kita sendiri dan keluarga. Di tengah-tengah keadaan stay at home, tidak banyak keluar, sampai-sampai dulu itu masjid sepi, Jumat saja diharapkan untuk tidak dilakukan, diganti dengan sholat zuhur karena suasananya begitu merah hitam, mendekati hitam. Maka saat-saat itulah jamaah yang biasanya rutin seminggu sekali ketemu di masjid, jamaah pengajian rutin, lalu lewat WA, lewat handphone, mengajak untuk minta untuk ngaji. Maka Pak Oni yang ahli IT ini memfasilitasi sejak saat itu. Setiap seminggu sekali saya waktunya luang hari Kamis, maka begitulah pagi hari Kamis, malam hari Kamis, terus seminggu sampai yang ke-30 edisi ini pada tanggal 5 November. Nah, ini suasana masih ada COVID. Itu satu kenyataan walaupun sudah mulai melandai. Nanti kalau kemudian kita harapkan doa bersama kita dikabulkan oleh Allah, sudah dalam keadaan hijau alias COVID-19 sudah tidak banyak berpengaruh lagi. Nanti apakah kajian online ini kita teruskan atau kita istirahatan, kita hentikan? Monggo, tergantung jamaah sekalian. Nah, saya siap untuk meneruskan, Pak Oni juga siap untuk memfasilitasi lewat IT yang beliau kuasai, lewat Zoom ini. Namun kalau kemudian jamaah menghendaki sudah istirahat saja, sudah normal, ya monggo. Nah, jadi itu. Yang kedua, oleh Pak Oni, admin kita ini, semua materi kajian yang saya sampaikan sudah diarsipkan. Lalu beliau menyebarkannya lewat arsip di mana? Facebook sama YouTube. Di Facebook sama YouTube, di Instagram ya? Ya, di Telegram ya. Di Telegram itu. Jadi 3 aplikasi ini arsip yang saya sampaikan sudah diedarkan oleh Pak Oni. Dan mohon harapan kepada yang baru bergabung bisa dilihat di 3 aplikasi itu, mulai yang nomor 1 sesi pertama sampai yang ke-30 ini.
Saya hanya berharap silakan pada satu ketika waktu lowong ingin membaca, ingin mendengar, silakan dibuka. Dan harapan berikutnya, monggo digetok tularkan. Ilmin yuntafa'u bih, itu yang saya harapkan. Ilmu yang bermanfaat. Kemampuan saya hanya merangkum ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dawuh ulama, saya jadikan satu tema, saya sampaikan. Monggo itu digetok tularkan, dimanfaatkan, minimal di tengah keluarga. Saya terima kasih untuk itu semuanya. Nah, begitu Pak Oni yang bisa saya sampaikan, monggo ditambahi. Monggo Yai, saya kira cukup Yai karena cukup, sudah pukul 6 lebih. Ini kita baiklah doa saja, Bapak Yai. Ibu yang saya hormati, suasana COVID-19 masih ada. Oleh karena itu saya tetap menutup kajian online ini dengan doa kepada Allah. Mohon dihindarkan dari berbagai macam kecelakaan, penyakit menular, bencana dan musibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, wa hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa qutil arwahi wa gidaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'um fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam virus corona birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Allahumma adfa'annal ghalaa wal bala wal waba'a wal qahta wa ta'un virus corona wasyada'ida wal fitan wal mihana wal fakhsha wal munkar ma dhahara minha wa ma batan innaka ala kulli syai'in qadir. Takhassanna bidhil izzati wal jabarut wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna alal hayyil ladzi la yamut isrif anna hadzal balaa wal wabaa wal qahta wat taun virus corona wa bil ijabati jadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabban nas mudhibal bas anta syafi ya Allah la shifaa illa shifauka isfi maradi isfi amradana shifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa shifaan min kulli da'in wa saqamin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa sallim ajsadana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa 'alas sirati nuran wa fil jannati rafiqan wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalilan wa imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, mari kajian pagi ini kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang yang bisa saya sampaikan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Kai Salim Imron yang sudah memberikan kajiannya di pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang masih di Zoom, mohon tidak keluar dulu karena kita akan ada silaturahim, kita akan bertanya. Monggo nanti juga tentang materi ini, perbedaan ini juga bisa ditanyakan langsung di Zoom saja nanti gitu. Sementara ini saya akan tutup dulu yang di Facebook, saya akan matikan dulu. Oke, kita akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.